Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, di part pertama dan part kedua yang belum menonton, silahkan lihat di deskripsi kita di bawah. Di situ ada, tinggal klik aja yang part pertama, part kedua, part ketiga. Yang kita ngetrip kali ini memakai ALS 021. ALS ini dicincui oleh Bang Bolut yang orangnya ramah dan suka menolong. Menurut beliau, setiap dia menolong orang, insya Allah sewa dia pasti banyak. Makanya beliau sangat senang menolong orang. Terbukti yang saya naikin ini, kemarin ada sewa yang minta tolong sampai ke Purba Baru. Ongkosnya dari tebing tinggi hanya 50.000. Normalnya ongkosnya sampai ke pondok pesantren Purba Baru 165.000. Tapi dia hanya punya duit 50.000 karena dia seperti pesan dari kemarin Humas bahwasanya diprioritaskan untuk anak-anak pelajar, khususnya pelajar agama. Dan sahabat-sahabat, di posisi kita sekarang adalah berada di Sidimpuan. Dan di sini ini bekas tumpahan minyak. Jadi dapat kabar bahwasanya sesama cincu, sesama supir atau sesama kru biasanya saling koordinasi. Di sini sudah beberapa tadi malam ada terjadi kececeran dari oli di jalan ini. Jadi ditambah lagi guyuran hujan. Jadi supir karena koordinasi mengetahui hal tersebut, sudah ada korban tergelincirnya salah satu kendaraan yang mengakibatkan atau yang diakibatkan oleh oli, yang tumpahan oli tersebut. Jadi supir berhati-hati, jalannya pun tidak terlalu kencang. Yang penting selamat sampai tujuan, penumpang juga tidak merasa was-was. Nah, sahabat-sahabat, di posisi ini kita bakal memasuki jalur-jalur ekstrim yang ada di daerah Padang Sidimpuan. Jadi jalur yang kita lalui ini adalah jalur menurun dengan tikungan yang cukup ekstrim. Ditambah lagi baru diguyur hujan, jadi ekstra hati-hatian dan fokus dari supir biasanya lebih tinggi di jalur ini. Dan kebiasaan supir itu kalau di jalur yang banyak tikungan mereka lebih senang, jadi fokus mata bisa terjaga daripada jalan yang lurus. Jadi di jalur ini bisa kita lihat tanjakan dan turunan cukup tajam. Dan juga sehabis jalur yang seperti ini masih jalan yang kita lalui masih bagus, belum ada gelombang-gelombang. Tapi nanti di 1 kilo setelah jalur kita ini bakal kita jumpai jalur yang cukup ekstrim, namun juga jalannya bergelombang. Jadi penuh kehati-hatian ketika melalui jalur ini. Dan kebiasaan bus-bus yang trip Jawa melintas di jalur ini adalah waktu malam hari. Namun ini adalah trip pendek, jadi armadanya ditargetkan meski lambat pagi sudah harus sampai di kota Medan atau di kota Nopan, agar aktivitas para penumpang tidak terkendala. Perjalanan jarak 500 km dengan waktu tempuh normalnya 12 jam. Dan kebiasaan di hari-hari minggu keberangkatan atau sesampainya hari Senin, baik di kota Nopan atau di kota Medan, mereka lebih difokuskan
kecepatannya dan kebiasaan. Kalau armada yang kita naik ini, kalau hari Senin jam 4 subuh dia sudah sampai di Medan, bahkan jam 6 atau jam 7, selambat-lambatnya jam 8 sudah sampai dari kota Medan. Jadi penumpang yang hendak beraktivitas kerja tidak terhalangin atau tidak terkendala. Nah, sahabat-sahabat yang saya kemukakan tadi, jalur ini sangat licin. Bisa kita lihat cahaya dari lampu pagi hari masih kelihatan. Nah, sahabat-sahabat yang saya kemukakan tadi, jalur yang ini yang kita lalui ini adalah cukup bergelombang jalannya. Jadi biasanya kalau supir di sini sudah mengetahui lintasan mana yang harus mereka lalui. Ini jalannya bergelombang tapi menurun. Bisa kita lihat ini masih ada goncangan dari armada bus ini. Kalau di kamera tidak terasa, tapi kalau kita di dalamnya lumayan terasa sih. Inilah berakibatnya. Dan ini ke kiri kita melalui jalan lingkar pinggir. Namun kalau ini yang kita lalui adalah jalur kota dari Padang Sidimpuan. Dan kalau truk-truk biasa tadi yang melalui jalur kiri tidak dibenarkan untuk jalur kota, karena ini adalah armada penumpang. Makanya ini diperkenankan untuk masuk ke kota. Jadi kita akan memasuki kota Padang Sidimpuan sesaat lagi. Nah, sahabat-sahabat, di sini kita bertemu dengan armada bus Satu Nusa tujuan Medan ke Kota Padang. Armada ini biasanya berangkat dari Kota Medan jam 11 atau jam 12 siang. Tujuan akhir ke Kota Padang. Namun kita berangkat dari Kota Medan habis sholat maghrib sekitar jam setengah 8 malam. Jadi kita via Danau Toba. Satu Nusa ini adalah via Rantau Perapat. Jadi kita ketemunya di daerah Sidimpuan. Dan menurut kebiasaan ketika dua armada ini berjumpa, mereka saling kejar-kejaran. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan rasa penat atau rasa ngantuk daripada supir tanpa mengesampingkan kenyamanan atau keamanan dari armada tersebut. Dan di sini bisa kita lihat karena kita banyak menurunkan penumpang di pinggir jalan, jadi kita tidak bisa selalu berdekatan dengan armada bus yang di depan.
Lanjut tujuan lu